أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, wafaqani Allah wa iyyakum, kita telah mengambil 3 syarat dari syarat-syarat jual beli. Yang pertama, harus dibangun di atas taradin, saling ridha antar kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, harus diketahui dengan jelas barang dan harganya. Dan yang ketiga, pihak pembeli mampu untuk menyerahkan barang dan pihak pembeli mampu menyerahkan pembayaran dan pihak penjual mampu untuk menyerahkan barangnya. Baik. Di mana barang tersebut memang berada di bawah kemampuan dari masing-masing pihak untuk menyerahkannya. Kapan saja syarat kedua dan ketiga, akhwan, tidak terpenuhi, maka masuk dalam apa? Bai' gharar. Bai' yang ada padanya gharar. Ketika tidak jelas ada gharar. Nah, ketika tidak dimampui untuk diserahkan juga ada gharar. Seperti misalnya menjual budak yang melarikan diri. Ini gharar karena tidak mampu. Pihak penjual sendiri tidak mampu untuk menyerahkannya. Sehingga pembeli berada dalam apa? Dalam gharar. Apakah dia bisa mendapatkan budak itu atau tidak? Baik. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akhwan, mulai masuk menjelaskan beberapa contoh sistem jual beli yang tidak terpenuhi syarat kedua dan ketiga. Qala fayadkhulu fihi bai'ul abiqi wasyarid. Dan masuk di dalam bai' gharar yang dilarang, ikhwan, yaitu menjual al-abiq. Perhatikan catatan kaki, wal abiqu huwal abdul haribu min sayyidih. Nah, al-abiq yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. Sedangkan asyaridu yutlaqu 'ala al-ba'ir wad dabah allati nafarat min ahliha wa harabat. Sedangkan asyarid itu biasa digunakan untuk hewan, baik itu unta atau hewan yang lain yang bedal. Bedal itu apa? Lepas dari ikatannya.
lari dari pemiliknya. Sehingga sulit ditangkap atau bahkan tidak bisa lagi. Nah, menjual yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Apa syarat yang tidak terpenuhi Mujahid? Yaitu apa? Nah, penjual tidak mampu untuk apa? Menyerahkan barangnya. Baik. Qala wa mithalu dzalika idza ba'a syakhsun jamalan syaridan wa qimatuhu qabla syurudihi mi'atu riyal wa ba'ahu hala syurudihi bi 50. Misalnya seseorang menjual unta yang lepas, lari. Nah, harganya sebelum dia lepas itu normalnya 100 rial. Kemudian dia jual karena kondisi sudah lepas 50 saja, setengah harga, tapi cari sendiri, tangkap sendiri. Baik. Fa fi hadhihi al-hal imma anna al-mushtari yajidul jamala bi suhulatin fayakunu rabihan wa yakunu al-bai'u khasiran. Maka dalam kondisi ini kemungkinannya ya pihak pembeli akan mendapati unta itu dengan mudah karena ternyata lepasnya di belakang rumahnya misalnya, dia langsung bisa mendapatkannya dengan mudah sehingga dia untung besar dan jadilah pihak penjual rugi besar. Baik. Atau kemungkinan kedua, aula yajiduhul mushtari fayakunu khasiran wa yakunul bai'u rabihan. Atau kemungkinannya pihak pembeli tidak akan dapat karena lepas unta sudah lepas itu sulit. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan apa? Permisalan untuk hafalan Al-Qur'an, hafalan Al-Quran kalau sudah lepas seperti apa? Lepasnya unta. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Jagalah betul-betul Al-Quran ini karena sungguh Al-Quran itu lebih kuat untuk apa? Untuk lepasnya. Asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha daripada unta lepas dari apa? Tali ikatannya. Maka dijaga sebaik mungkin karena kalau sudah lepas akhwan sulit. Unta kalau sudah lepas jalan keluarnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna'u hakadha, yaitu dipanah. Panah baca bismillah dah. Berarti disembelih. Karena sulit kalau sudah bedal unta itu ya sudah lepas, sulit untuk ditarik kembali. Ini ungkapan juga kita merasakan hafalan kalau sudah lepas suatu saat lupa misalnya itu untuk mengembalikannya lebih sulit daripada apa? Ketika hafalan baru. Taib. Nah, kemungkinan kedua ini jelas. Taib. Di mana apa? Di mana pembeli bisa apa? Tidak mendapati unta tersebut sehingga dia rugi total 50 rial hilang. Sedangkan penjual dia dapat keuntungan. Wa hadza ghararun yufdi ila niza', dan ini adalah gharar. Nah, yang mengakibatkan terjadinya apa? Persengketaan di antara kedua belah pihak. Dan hal ini ditutup celahnya akhwan yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut di dalam syariat kita. Baik.
Qala wa qad jaa'a fi hadha dalilun khasun wa huwa hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tad'a. Wa amma fi dhuru'iha illa bikailin. Wa 'an syira'il 'abdi wa huwa abiqun. Akhrajahu Ibnu Majah wa sanaduhu dha'if. Nah, telah datang riwayat yang khusus ikhwan terkait masalah ini, yaitu melakukan jual beli sesuatu yang pihak pembeli sendiri atau pihak penjual sendiri tidak mampu untuk menyerahkan. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tadha, dari membeli apa-apa yang masih ada di perut binatang ternak, yaitu janin-janin yang masih berada di perut, ini tidak boleh dibeli sampai dia melahirkan. Nah, jadi membeli anak yang masih di perut, ya, ini dilarang. Kenapa? Karena lahirnya bisa apa? Bisa hidup, bisa mati, tidak jelas. Baik. Demikian pula wa amma fi dhuru'iha, tidak boleh melakukan jual beli dengan susu yang masih berada di puting apa? Masih berada di puting binatang, baik itu susu kambing atau susu sapi, belum diperah, masih berada di putingnya. Ini saya jual susu yang ada di puting ini. Ini tidak boleh kecuali ditakar. Nah, ditakar nanti hasilnya berapa, maka ini jelas. Kemudian wa an syira'il 'abdi wa huwa abik, ini yang menjadi syahid, tidak boleh melakukan jual beli budak dalam keadaan dia melarikan diri. Cuman hadis ini akhwan dari sisi sanad padanya kelemahan. Wa qala al-Baihaqi wa hadhihi al-manahi wa in kanat fi hadzal hadithi bi isnadin ghairi qawiyyin fa hiya dakhilatun fi bai'il gharar alladhi naha anhu fil hadits tsabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih bagus dikasih titik khon, alladzi nuhiya anhu. Nah, hal-hal yang dilarang ini akhwan, walaupun pada hadis tadi, hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah itu lemah, tidak kuat secara sanad, tapi apa yang dicakup itu sudah masuk dalam larangan bai' gharar yang dilarang dalam hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Syukran. Hadis hadis siapa? Yang kemarin. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Naha an bai'il, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Baik. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Bi'tuka ihdas sil'atain. Aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Nah, tapi tidak jelas mana. Aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Kemudian pembeli, ya aku beli. Nah, harganya berapa? 100.000. Ya, ambil 100.000 padahal barangnya, nah, satunya apa? Satunya bernilai mahal, satunya nilai murah.
Baik. Nah, ketika 100.000 yang dikasihkan, nah, aku jual yang ini, yang murah padamu. Baik. Misalnya. Nah, ini kan enggak jelas, terjadi apa? Jahalah. Ketidakjelasan mana barang yang dijual. Berarti yang hilang syarat yang mana ini Abu Mujahid? Yang tidak terpenuhi syarat yang mana? Harus jelas apa? Barang dan harganya. Karena aku jual salah satu dari dua barang ini. Satunya motor, satunya mobil. Nah, saya langsung diiyakan. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah di 50 juta, ya dikiranya ini yang mobil. Nah, aku jual yang motor kok. Nah, akhirnya terjadi gharar, kerugian pada pihak yang apa? Yang membeli. Qala fa in kanat sil'atan mukhtalifataini fil miqdari awil qimah fala yasihul bai'u lil gharar. Ini syaratnya. Nah, contoh ini akhwan, apabila dua barangnya itu berbeda dari sisi kadar dan dari sisi nilai sehingga tidak sah. Nah, tidak sah apa? Jual beli karena ada padanya gharar. Berarti kalau dua barang tersebut akhwan sama dari kadar dan nilainya, misalnya dua imamah. Dua imamah sama-sama nilainya, cuma satu warnanya putih, satu warnanya biru. Aku nak jual dua barang ini. Tidak ada gharar ya, tidak. Karena kadarnya sama, nilainya sama. Saya tinggal memilih. Seandainya Taib sanggaannya yang pertama ternyata dikasih yang kedua, ini juga tidak ada gharar yang berarti. Taib. Mithaluhu an yaqula bi'tuka syatan min hadzal qati'. Nah, seperti misalnya akhwan, bi'tuka syatan min hadzal qati'. Seperti contohnya, aku jual kepadamu kambing-kambing dari sekumpulan kambing ini. Qati' itu kumpulan kambing, rombongan kambing. Namanya rombongan kambing, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang sakitan. Nah, kemudian orang jual, aku jual satu kambing dari rombongan ini. Mau enggak? Saya harganya sekian. Ya, aku beli. Ternyata diambilkan yang paling kecil atau yang sakit-sakitan. Nah, itu jadi gharar karena tidak jelas barangnya yang mana. Wa amma idza kanata muttafiqataini fayajuz. Adapun apabila dua barang itu sama, maka boleh. Ka'an yaqula bi'tuka qisi aruzin min hadhil aqyas. Seperti misalnya aku jual satu kantong atau satu karung beras dari apa? Dari kantong-kantong ini. Misalnya sudah dipak beras 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Kemudian dia mengatakan aku jual satu karung. Dari apa? Dari karung-karung beras ini. Nah, ini tidak masalah. Karena pilih yang manapun, ditunjuk yang manapun, semuanya apa? Semuanya apa, Hanif? Sama. Tidak rugi. Wa hiya mustawiyatun fil qadri wal qimah wan naw'. Oh ya. Dan beras-beras itu sama dari sisi kadar, nilai dan jenisnya. Wa mithluhu as-sukar wa syair. Contoh yang sama juga seperti apa? Beras, gandum. Kalau sudah sudah dikantongi, sudah diplastiki, kemudian dijual seperti ini tidak masalah. Naam. Wal alatul mutasyabihatus sun' kasayyarati wa nahwiha. Demikian pula alat-alat yang sama apa? Pembuatannya. Seperti apa? Mobil-mobil, satu jenis mobil misalnya. Sama. Dan yang semisalnya. Tapi kalau mobilnya berbeda jenis, berbeda model, berbeda harga, berarti tidak boleh dengan cara seperti ini. Baik.
Nah ini contoh yang kedua yang juga dilarang. Untuk contoh kedua ini hilang syarat apa? Syarat harus jelas barang dan harganya. Berarti ada padanya apa? Pada jual beli contoh yang kedua ada padanya apa? Indah ya Badri? Ada padanya gharar dan jahalah, ya kan? Ada padanya jahalah yang berakibat gharar. Contoh yang ketiga, yang dilarang juga sistem jual beli ikhwan au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwi. Nah, jual beli tanah ikhwan dengan kadar lemparan batu yang kamu mampu, pokoknya kamu lempar batu sejauh manapun itu yang kamu beli atau yang semisalnya. Baik, jadi ditawari, pokoknya aku jual tanah ini berapa kadarnya? Pokoknya semampu atau sekuat lemparanmu. Harganya berapa? Sekian-sekian. Ini kan tidak jelas. Kadar tanahnya nanti yang didapat berapa? Tidak jelas, ya kan? Kalau pas ketemu orang yang atletis, dia bisa ngelempar sampai jauh sekali. Yang rugi siapa? Ya, penjualnya. Kalau ternyata pas saat itu ngelempar tiba-tiba lemes, cuman dapat 1 meter, yang rugi siapa? Hah? Pembeli. Baik. Ini dinamakan ikhwan bai'ul hasah. Perhatikan catatan kaki. Wa hadza ma yusamma bai'al hasah. Inilah yang dinamakan dengan bai'ul hasah. Ya, jual beli dengan apa? Sistem melempar kerikil. Itu yang juga datang nas dalam hadis siapa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, Iqbal, yang belum kita jelaskan 6 bentuknya. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nah, sekarang ini bentuk bai'il hasah seperti ini. Wa huwa an yaqula mathalan irmi bihadzal hasati fa'ala ayyi sil'atin taqa fahiya laka bimi'ah. Ini contoh lain, kawan. Kalau tadi pokoknya apa? Lempar sekuat tenagamu, sampai sejauh mana lemparanmu itu ukuran tanah yang dapat kamu beli. Ini bai'il hasah juga. Juga kawan bisa yaitu apa? Lempar. Lempar kerikil di barang yang mana yang kena, maka itu apa? Itu menjadi apa? Milikmu dengan membayar 100 misalnya. Irmi bihadhil hasah fa'ala ayyi sil'atin taqa fahiya laka bimi'ah. Misalnya di situ ada barang, ada Aqua, ada Sprite, ada di sini ada sepatu, ada sendal, ada ini. Semuanya pokoknya 100.000. Kamu lempar, dikasih koin untuk ngelempar. Dapat yang mana, pokoknya kena yang mana itu pokoknya 100.000. Lempar kelunting dapatnya Aqua. Aqua 100.000, rugi siapa? Pembeli. Taib. Kemudian dilempar ternyata dapat yang mahal. Nah, ini namanya bai'il hasah. Itu dilarang dalam syariat. Karena ada gharar, tidak jelas barang mana yang dibeli. Taib. Au yaqul atau seorang mengucapkan irmi bihadhil hasah fi hadhil ard fama balagta fahuwa laka bi alfin. Atau fama balagat kepada hasah. Fama balagat fahuwa laka bi alfin. Contohnya misalnya lempar dengan kerikil ini ke tanah ini. Baik. Maka sampai mana kerikil tersebut terlempar, maka itu untukmu dengan harga 1.000 misalnya. $1.000 misalnya kalau.
Maka ini juga ada apa? Jahalah yang berakibat gharar karena tidak jelas yang dibeli itu nanti dapatnya berapa, tidak jelas. Nah, bai'il hasa ini surahnya banyak sekali, bentuk-bentuknya banyak sekali, kawan. Taib. Wali bai'il hasati suwarun ukhra madhkuratun fi kutubil fikhi, dan untuk bai'il hasah, nah bentuknya macam-macam, kawan, yang disebutkan dalam apa? Dalam kitab-kitab fikih. Nah, tapi intinya sama, yaitu seorang suruh, nah misalnya matanya ditutup, pokoknya tangannya ngemek yang mana, nah itu bayar 100.000 misalnya. Baik, tidak lihat barangnya apa, yang kecekel dengan tangannya maka dibayar. Ini masuk dalam bai'il hasah, jahalah. Yang surah dalam masak ini banyak, bentuknya apa contohnya? Yang tidak jelas. Nah, seperti itu. Karena padanya jahalah, padanya gharar. Baik. Pemancingan, nah itu nanti. Nah, padanya jahalah kalau apa? Kalau membeli ikannya, tapi kalau nyewa tempatnya untuk mancing, nah itu perkaranya lain. Baik. Pada sebagian tempat, akhwan, misalnya dia, yang lucu lagi kan, dia sudah beli 1 kilo, kemudian dilepas, kemudian dia pancing. Nah, seperti yang di tangga itu kan sistemnya gitu dulu kan. Jadi beli 1 kilo, kemudian dilepas, kemudian dia pancing sendiri. Nah, dapatnya berapa dijami terserah. Nah, pada yang demikian itu, akhwani fillah, madiyah. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Adapun untuk jenis yang mana, insyaallah nanti kita lihat setelah melewati syarat-syarat jual beli secara keseluruhan. Au bimiqdari ma tablughul hasah, sudah ini. Contoh yang keempat, au ma tahmilu amatuhu. Au syajaratuh. Untuk contoh yang keempat ini, yaitu menjual, akhwan, sesuatu yang apa? Yang dikandung oleh apa? Oleh budak perempuannya. Yaitu membuat apa? Menjual janin yang masih berada di perut. Loh, ini menjual manusia, boleh enggak? Ini jual beli manusia ini. Gimana, Talha? Kalau budak, akhwan, pada masa dulu, dan sistem perbudakan budak itu kan mereka barang dimiliki, diperjualbelikan, dihibahkan, juga diwariskan. Makanya tidak boleh, akhwan, seorang yang merdeka menikahi budak. Kenapa? Karena berakibat nanti anaknya adalah apa? Anaknya jadi apa? Jadi budak. Baik. Orang yang merdeka nikahi wanita budak. Budaknya milik si fulan. Ketika menikah dengan budak ini dapat anak. Nah, anak dikandung tentunya oleh si budak yang perempuan, budak. Budaknya yang perempuan. Anak ini menjadi apa? Menjadi miliknya
orang yang merdeka yang menikahinya atau menjadi sayyid si budak itu? Menjadi sayyid si budak. Maka tidak boleh pada asalnya untuk menikahi wanita budak kecuali dalam kondisi betul-betul terdesak, tidak mendapati wanita yang merdeka dan dia butuh untuk menikah. Dan anak budak ikut budak, dimiliki oleh tuannya. Nah, nanti kalau besar mau diperjualbelikan silahkan. Ini pada sistem perbudakan. Maka Islam datang menganjurkan. Nah, dalam banyak perkaranya untuk apa? Untuk memerdekakan budak. Kita perhatikan pada kafarah yang ada. Nah, pilihan pertama biasanya apa? Wa tahriru raqabah, membebaskan budak. Karena didorong agar apa? Agar hilang sistem perbudakan seperti ini. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Ai ma satahmilu amatuhu aw syajaratuhu fahuwa ma'dum. Sesuatu yang tidak ada. Wala yasihu bai'uh, maka tidak sah untuk apa? Diperjualbelikan karena masih berupa janin atau yang apa? Yang ada di pohon tapi belum apa? Belum kelihatan matangnya. Sistem ijon kalau dalam istilah ini. Istilah kita di sini jual beli sistem ijon. Dalam artian barang-barang masih tumbuhan itu padi misalnya. Padi itu masih hijau, belum menguning. Belum tahu nanti ini akan jadi padi atau enggak. Nah, belum tahu. Maka ini dilarang. Demikian pula misalnya jual beli pohon, atau apa, jual beli mangga masih di pohon tapi masih pentil-pentil, masih kecil-kecil. Nah, maka ini juga apa? Dilarang. Kenapa? Li'annahu majhulun wa ghairu maqdurin ala taslimi. Nah, karena itu adalah majhul, tidak diketahui dengan jelas dan tidak mampu untuk apa? Diserahkan oleh pihak penjual. Faqad tamutul amatu awi syajarah, dan bisa terkadang si budak perempuan itu meninggal sehingga tidak jadi melahirkan atau pohonnya mati. Waqad tahmilul amatu wa yakunu hamluha mayyitan wa qad yakunu tauaman. Dan terkadang ya si budak perempuan itu hamil hidup tapi bayinya mati. Nah, ini kan rugi. Atau bayinya ternyata tahu aman. Apa tahu aman? Apa makna tahu aman? Anda Bapak kembar. Nah, beli satu dapat dua ini kan. Nah, jadi beli satu dapat dua. Wa kadza syajarah qad yakunu hamluha qalilan wa qad yakunu katsiran fa yahsulu dararun 'alal ba'i awil mushtari. Demikian pula pohon, terkadang ya buah-buahan yang bisa dipetik darinya itu banyak, terkadang sedikit, sehingga apa? Terjadi darar pada pihak penjual atau pembeli. Wa qad jaa'a nahyu anhu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabduwa salahuha, nahal bai'a wal mubta'. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan telah datang pelarangan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli apa? Buah-buahan sampai nampak solahnya. Tayyib, hatta yabdua salahuha, yaitu sampai nampak bagusnya buah itu, yaitu sudah mulai menguning. Mengapa? Sudah dekat dengan matangnya. Nah, sudah dekat dengan matangnya, sudah menguning. Tayyib, maka itu boleh. Tayyib, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penjual maupun yang membeli.
Au ma fi batnil hamil, atau menjual apa-apa yang ada di perut hewan yang sedang hamil. Ai yabi'ul hamla alladhi fi batnil hamil wa qad nuhiya anhu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Baik. Ini dilarang langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang dari melakukan jual beli habalil habalah. Apa makna bai' habalil habalah? Al-habal bit tahrik. Al-habal masdar summiya bihi al-mahmul kama summiya bil haml. Wa inna ma dakhalat alaihi ta lil isy'ari bi makna al-unuthah fihi. Fal habal al-awwal yuradu bihi ma fi butunin nuqi min al-hamli, wa thani habal alladhi fi butunin nuq. Baik. Fa huwa bai'u ma sawfa yahmiluhu al-janin alladhi fi batnin naqah ala taqdiri an takuna untha, fa huwa bai'u nitajin nitaj. Nah, ini lebih parah lagi ya kawan. Nabi melarang jual beli apa? Anak dari apa? Janin yang ada di perut sapi ini. Ini baik habalil habalah. Paham? Apa Pak? Ada seekor sapi hamil, ya kan? Kalau menjual, saya jual janin dari sapi ini. Nah, ini dilarang ya kan? Dilarang enggak? Dilarang karena tidak jelas. Nah, orang jahiliyah dulu lebih parah lagi ketidakjelasannya, yaitu saya jual calon anak dari apa? Dari janin ini. Berarti cucunya sudah dijual. Nah, seandainya dia apa? Keluar perempuan, keluar betina, nah kemudian hamil, kemudian dijual. Nunggunya berapa lama? Ini gharar. Nah, taib sangat jelas ghararnya dan dilarang di dalam Islam. Taib wa sawa'un kana al-ghararu fi tsamani awil muthman. Sama saja kawan, apakah gharar itu pada harganya atau pada sesuatu yang dihargai. Taib akadnya tidak sah. Kemudian dikatakan wa taqaddamat ba'du suwar allati fiha al-ghararu fil muthman. Ya telah lewat akhwan bentuk-bentuk yang padanya gharar pada apa? Muthman. Muthman itu apa? As-sil'ah, barangnya, sesuatu yang dijual. Itu diungkapkan juga apa? Muthman. Terkadang diistilahkan dengan mabi', sama. Muthman itu kan sesuatu yang dihargai. Mabi' sesuatu yang dijual. Sil'ah barang yang diperjualbelikan. Ungkapan-ungkapan ini harus sudah familiar ketika kita membahas kitabul buyu'. Wa min suwaril gharar fi tsaman. Sekarang untuk bentuk gharar pada harga. Kalau tadi kan semuanya gharar pada barangnya ya kan, barangnya yang tidak jelas atau barangnya yang tidak bisa diambil. Nah, bentuk gharar pada harga sekarang misalnya kawan, an yaqul bi'tuka hadhihi syah bimiqdari ma fi jaybik minan nuqud. Misalnya, aku jual kambing ini dengan kadar semua uang yang ada di sakumu. Nah, ini yang tadi penjual lihat kayaknya kok kandel ini sakunya, kayaknya ini banyak. Yang pembeli senyum-senyum padahal isinya cuma 500. Iya betul, saya beli. Ternyata 500 rial yang tebel-tebel ini bukan uang. Nah, taib. Nah, seperti ini terjadi gharar, harganya berapa tidak jelas. Nah, kemudian wala yadri ma miqdaru ma ma'ah, tidak tahu berapa kadar yang berada pada orang itu, uang yang dimiliki oleh orang itu yang di sakunya berapa tidak tahu.
faqad yakunu ma fi jaybihi qalilan fayakhsar wa qad yakunu katsiran fayaksib. Sebab ya bisa saja yang di saku orang itu sedikit sehingga penjual merugi, dan terkadang bisa saja di sakunya itu banyak sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Baik. Nah, ini syarat yang kedua dan ketiga yang terkumpul dalam larangan Nabi naha an bai'il gharar, yaitu dipersyaratkan harus apa? Maklum, harus diketahui sil'ah dan thamannya. Kemudian yang kedua an yakuna fi maqdurin ala taslihimihima. Harus dimampui untuk menyerahkan keduanya. Barakallahu fiikum. Untuk yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kalau kita selesai dari syurut ikhwan, kita tergambar insyaallah untuk bentuk-bentuk yang banyak untuk kita kita terapkan di sini dari bentuk-bentuk kontemporer jual beli yang ada. Wallahu taala alam. Subhanakallah.